Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Pada kali ini kita akan membahas topik pada matematika SMA dengan judul sudut-sudut berelasi pada trigonometri. Oke, students, seri matematika SMA sudut-sudut berelasi pada trigonometri bagian pertama. Oke, students, kita lanjut saja pada topik sudut-sudut berelasi pada trigonometri. Oke, namun sebelum kita masuk ke dalam sudut-sudut berelasi pada trigonometri, nah pada kali ini kita juga harus tahu dahulu, yaitu kuadran, ya, mengenal kuadran dalam trigonometri. Nah, pada trigonometri, ya, kuadran itu dibagi 4. Ya. Ya, satu hal yang harus diingat adalah pergerakan kuadran atau cara membaca kuadran adalah secara anti-clockwise, ya, atau berlawanan jarum jam. Nah, pada trigonometri ada 4 kuadran. Nah, ini disebut dengan kuadran pertama. Kuadran pertama ini adalah mengcover sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi kuadran 1, ya, terletak pada sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 1 dikenal juga sebagai sudut lancip, ya, atau 0 derajat sampai pi per 2, ya. 1 pi sama dengan 180 derajat. Ya, ini dia kuadran pertama, ya. 0 derajat sampai 90 derajat atau 0 sampai pi per 2. Nah, sekarang kita masuk kuadran 2, ya. Kuadran 2 ini terletak pada sudut 90 derajat sampai 180 derajat atau pi per 2 sampai pi, ya. Kuadran 2 ini disebut juga sebagai sudut tumpul, ya. Ulangi. Kuadran 2 terletak pada 90 derajat sampai 180 derajat. Sekarang kita masuk kuadran ketiga. Kuadran ketiga terletak pada sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Atau pi sampai 3 per 2 pi. Ya. Nah, sedangkan yang terakhir disebut dengan kuadran 4. Ya. Kuadran 4 terletak pada sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Atau 3 per 2 pi sampai 2 pi. Ya, ini dia kuadran 4. 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, students, kalian harus memahami betul kuadran 1, 2, 3, dan 4. Karena pada sudut-sudut berelasi, istilah kuadran ini sangat penting dipahami karena berhubungan dengan tanda. Ya.
tanda-tanda pada trigonometri pada kuadran 1 sampai 4. Jelas ya sampai sini? Nah, sekarang kita masuk topik yang sebenarnya sudut-sudut berelasi pada trigonometri. Sudut-sudut berelasi pada trigonometri itu apa ya maksudnya? Nah, dalam trigonometri ada pasangan sudut yang mempunyai nilai trigonometri yang sama. Atau angkanya sama, tetapi tandanya berbeda. Ya, ulangi. Dalam trigonometri ada pasangan sudut yang mempunyai nilai trigonometri yang sama, atau angkanya sama, tetapi tandanya berbeda. Nah, ini adalah istilah dari sudut-sudut berelasi. Kita lihat yuk. Misalnya kita lihat pada sin 30 derajat dan sin 150 derajat. Sin 30 derajat bernilai setengah. Sin 150 derajat bernilai setengah juga. Perhatikan, pada sebelah kiri sudutnya 30 derajat, sedangkan pada sebelah kanan sudutnya 150 derajat. Tetapi bernilai yang sama, yaitu setengah. Sin 30 derajat terletak pada kuadran 1, sedangkan sin 150 derajat terletak pada kuadran 2, tetapi bernilai yang sama, yaitu setengah. Nah, demikian juga dengan cos 60 derajat, setengah. Tetapi cos 120 derajat adalah min setengah. Cos 60 derajat terletak pada kuadran 1. Cos 120 derajat terletak pada kuadran 2. Perhatikan, angka yang dihasilkan sama-sama setengah, tetapi tandanya berbeda. Cos 60 bernilai positif setengah, sedangkan cos 120 derajat bernilai minus setengah. Jelas sampai sini? Nah, dalam hal ini 30 derajat dan 150 derajat pada sinus disebut sudut-sudut berelasi. Demikian juga 60 derajat dan 120 derajat pada kosinus tersebut disebut juga sudut-sudut berelasi. Nah, saudara, pada kali ini yang harus kita bahas ya, yaitu seputar sudut-sudut berelasi. Bagaimana mencari sudut-sudut berelasi, bagaimana mengkonversi sudut-sudut berelasi, bagaimana membaca kuadran, dan seterusnya. Sudah siap? Oke, kita akan lanjutkan sudut-sudut berelasi. Nah, langsung saja cara cepat menguasai sudut-sudut berelasi. Untuk materinya ya bisa dilihat di buku ya, membaca sudut-sudut berelasi pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kali ini saya akan sampaikan cara cepat menguasai sudut-sudut berelasi. Oke, perhatikan. Misalkan sudut pada kuadran 1 adalah alfa. Jadi kata kuncinya, acuannya adalah sudut pada kuadran 1 atau sudut lancip. Maka cara konversinya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Misalkan sudut pada kuadran 1 adalah alfa. Maka ada dua cara mengkonversi sudutnya atau mencari sudut-sudut berelasinya. Yang pertama, ubah ke dalam kelipatan genap atau disebut juga kelipatan 180 derajat dan 360 derajat. Yang kedua, ubah ke dalam kelipatan ganjil, yaitu 90 derajat atau 270 derajat. Saya sarankan agar lebih memilih kelipatan genap. Kenapa? Karena dengan mengkonversi atau mengubah ke dalam kelipatan genap, nama tidak berubah ya. Tetapi tidak masalah kalau kalian memilih mengubah ke dalam kelipatan genap atau kelipatan ganjil. Terserah saja.
Oke, jadi kalau ditanya bagaimana mengubah sudut-sudut berelasi, ada dua cara. Mengubah ke dalam kelipatan genap atau mengubah ke dalam kelipatan ganjil. Sekali lagi, mengubah ke dalam kelipatan genap atau mengubah ke dalam kelipatan ganjil. Ingat-ingat ya. Nah, jika kita mengubah ke dalam kelipatan genap, yaitu 180 atau 360, nama trigonometri tetap. Jadi kalau di awalnya sin, ketika kita konversi ke dalam kelipatan genap, maka hasil konversinya tetap sin. Kalau di awalnya adalah tan, jika kita ubah ke dalam kelipatan genap, maka hasil akhirnya juga menjadi tan. Jadi tidak berubah. Nah, yang penting diperhatikan adalah mengenai tanda. Karena tanda dipengaruhi oleh kuadran. Tanda dipengaruhi oleh kuadran, tetapi mengikuti nama awal atau sebelum konversi. Ingat, tanda dipengaruhi oleh kuadran, tetapi mengikuti nama awal trigonometrinya, ya, atau mengikuti nama trigonometri sebelum dikonversi. Jadi jangan salah. Sedangkan jika kita ubah ke dalam kelipatan ganjil atau 90 derajat 270 derajat, maka ingat nama trigonometri berubah. Jangan lupa ya, nama trigonometrinya berubah. Artinya apa? Sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan menjadi kotangan. Jadi ingat-ingat, jika kita menggunakan konsep pengubahan dalam kelipatan ganjil, yaitu 90 atau 270 derajat, ada nama berubah. Nama trigonometrinya berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, dan tan menjadi kotangan. Sedangkan tanda tetap dipengaruhi oleh kuadran ya. Jangan lupa, tanda dipengaruhi oleh kuadran. Sama seperti pada konversi kelipatan genap, tanda dipengaruhi oleh kuadran dan tanda mengikuti nama awal trigonometrinya atau sebelum diubah. Bukan hasil, tapi tanda dipengaruhi oleh kuadran mengacu pada trigonometri awal atau sebelum dikonversi. Jelas ya? Ingat-ingat itu. Nah, satu hal yang harus saya beritahu adalah bagaimana menentukan tanda pada kuadran 1, 2, 3, 4. Kembali lagi pada konsep kuadran, ingat, kuadran, gerakan kuadran itu ada anti-clockwise atau berlawanan jarum jam. Perhatikan tandanya. Pada kuadran 1, ya, terletak pada sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Pada kuadran 2 terletak pada sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga terletak pada 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 terletak pada 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini konsep kuadran yang sudah diberitahu sebelumnya. Jadi harus mengetahui kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, cara cepat untuk menentukan tanda pada kuadran adalah pada kuadran 1 semuanya positif. Pada kuadran 2 hanya sinus positif. Jadi disingkat sindikat. Saya ulangi. Pada kuadran 2 hanya sinus yang positif. Termasuk di sini kosekan ya. Jadi diingatnya sindikat. Pada kuadran 3 hanya tan yang positif. Termasuk kotangan. Ulangi, pada kuadran 3 hanya tan yang positif. Diingat tangannya. Sedangkan pada kuadran 4 hanya cos yang positif, termasuk di sini adalah sekan. Ya, jadi pada kuadran 4 hanya cos yang positif. Ingatnya kosong.
Jadi, untuk mengingat tanda positif pada kuadran, ingat saja semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Saya ulangi kembali, ya. Semua berarti pada kuadran 1, sindikat pada kuadran 2, tangannya berarti pada kuadran 3, kosong berarti pada kuadran 4. Semua berarti all sin tan, semua positif pada kuadran 1. Ya, semua. Kuadran 2 hanya sin yang positif, termasuk kosekan. Kuadran 3 hanya tan yang positif, termasuk kotangen. Sedangkan pada kuadran 4 hanya cos yang positif, termasuk sekan. Jadi ingat saja, semua sindikat tangannya kosong. Satu hal yang harus diingat, pemberian tanda positif pada kuadran 1, 2, 3, 4, ya, mengacu pada trigonometrinya yang sebelum diubah, ya. Saya beri contoh, misalkan pada kuadran 2 yang positif adalah sinus. Sinus positif. Oke. Maka artinya cosnya pasti negatif. Dan tannya juga pasti negatif. Begitu cara membacanya. Atau misalkan saya memberikan pada kuadran 4. Kuadran 4 hanya cos yang positif, betul? Artinya pada kuadran 4 cos positif. Artinya sinus negatif. Dan tan juga negatif. Paham sampai sini? Sedangkan pada kuadran 3 hanya tan positif. Tan positif. Oke. Artinya sinus pasti negatif. Dan cos juga pasti negatif. Jelas semua bagaimana cara membaca semua sindikat tangannya kosong? Tetapi jangan lupa, ya, tanda positif pada kuadran ini mengikuti trigonometri awalnya atau sebelum dikonversi. Saya ulangi, tanda positif mengikuti trigonometri sebelum diubah atau dikonversi, ya, bukan mengikuti trigonometri setelah dikonversi. Ingat ya, bukan mengikuti trigonometri setelah dikonversi. Jelas sampai sini? Oke, good. Oke, students, ya. Agar kalian benar-benar memahami bagaimana mengkonversi sudut pada trigonometri, ayo kita lihat beberapa contoh soal, ya. Yuk, jangan malu-malu. Kita lihat soal nomor 1. Contoh soal yang pertama. Ingat kata kuncinya? Semua sindikat tangannya kosong. Langkah pertama, ubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Yang kedua, ingat tanda. Semua sindikat tangannya kosong. Saya ulangi. Langkah pertama, ubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Yang kedua, ingat tanda. Semua sindikat tangannya kosong. Contoh soal yang pertama. Sin 105 derajat sama dengan berapa? Oke, langkah pertama adalah kita boleh mengubahnya ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Kita lihat, sudut yang ditanya adalah 105 derajat. Kita bisa ubah ke dalam kelipatan genap, yaitu 180 derajat atau 360, atau kita ubah ke dalam kelipatan ganjil 90 derajat atau 270 derajat. Sekarang kita lihat dulu ke dalam kelipatan genap, 180 atau 360.
Maka kita bisa mengubah sin 180 dikurang 75 ya. Dalam memilih angka genap atau ganjil atau 180 atau 360, kamu harus memilih 180 atau 360, yaitu angka yang terdekat pada soal yang ditanya. Yang ditanya adalah 105 derajat, betul? Pastilah kamu jangan memilih 360. Kenapa? Karena kejauhan. Pasti kita pilih 180 derajat. Karena paling dekat ke 105. Jelas sampai sini? Nah, diminta adalah 105 derajat. Berarti 180 ditambah atau dikurang berapa supaya 105? Betul, pasti dikurang 75. Jadi kita bisa mengubah sudut di dalam kurung ini ya 180 min atau 180 plus, tetapi nilai atau sudut pada 105 ini tidak boleh berubah. Bukankah 180 kurang 75 adalah 105? Betul kan? Jadi kita bisa mengkonversi atau mengubah sudut tetapi tanpa mengubah 105 derajat. Jelas sampai sini? Demikian juga kalau kita mengubah ke dalam kelipatan ganjil atau 90 derajat atau 270 derajat. Sudut yang ada pada pertanyaan adalah 105. Tentu kita tidak memilih 270 karena terlalu jauh. Yang kita pilih adalah 90 derajat tentunya karena paling dekat ke 105 derajat. Betul? Oke. Jadi kita bisa dapatkan sin 90 ditambah 15 derajat. 90 ditambah 15 derajat sama dengan 105. Jelas sampai sini? Yuk kita proses. Nah, bagaimana proses perubahannya? Yuk. Yang pertama kita bahas dulu konversian atau pengubahan ke dalam kelipatan genap 180 atau 360 derajat ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ingat di sini, perhatikan ya, kalau kita mengubah ke dalam konsep kelipatan genap atau 180, 360, maka ingat nama tetap, nama tidak berubah. Oke. Kalau begitu, karena ini adalah 180, jadi nama tetap sinar. Ini tinggal kita copy, taruh ke sini. Nama tetap jadi sin. Sampai sini paham? Oke. Nah, karena ini kelipatan genap, kita sudah tuliskan sin, ya. Jadi sin kiri, sin kanan sama ya, tidak berubah. Lalu yang kita ambil adalah sudut belakang ini, 75. Jadi kita tulis sin 75 derajat. Terus mengenai tandanya bagaimana? Tandanya ingat. Sekali lagi ya, wajib kalian ingat, tanda tidak dipengaruhi oleh ini. Ya, tanda tidak dipengaruhi oleh tanda di dalam kurung. Ya, saya ulangi. Tanda positif atau tanda negatif tidak bergantung pada tanda di dalam kurung. Ya, tidak bergantung pada tanda di dalam kurung. Paham ya? Tanda dipengaruhi oleh semua sindikat tangannya kosong. Jelas sini? Tanda dipengaruhi oleh semua sindikat tangannya kosong. Jadi jelas, tanda tidak dipengaruhi oleh tanda di dalam kurung. Jelas sampai sini? Ya? Jelas? Oke, jadi
Ulang sekali lagi, tanda dipengaruhi oleh semua sindikat tangannya kosong. Nah, kalau kita cek di sini bahwa 105 adalah kuadran 2. 105 derajat terletak pada kuadran 2. Pada kuadran 2 yang positif hanya sinus atau istilahnya sindikat. Nah, ingat, tanda dipengaruhi oleh trigonometri pada sebelum diubah, ya. Jadi, tanda plus atau minus itu tidak dipengaruhi oleh hasil konversi, tetapi sebelum konversinya. Nah, sebelum konversinya adalah sinus. Nah, menurut semua sindikat tangannya kosong, pada kuadran 2 juga sinus yang positif. Berarti nyambung atau sesuai. Karena sesuai, kita tinggal tuliskan di sini positif. Jadi hasilnya adalah positif sin 75 derajat. Paham sampai sini? Oke, sekarang kita mencoba membahas pada kelipatan ganjil. Pada kelipatan ganjil di sini kita memilih 90 derajat. Ingat ya, pada kelipatan ganjil ya nama berubah, nama trigonometrinya berubah. Perhatikan di sini, sin jadi cos, cos jadi sin, tan menjadi kotangan. Karena di sini adalah sinus, oke, maka ada perubahan tanda, maka ada perubahan nama. Ya, perubahan namanya tercatat di sini sin jadi cos. Ya, berarti di sini kita akan tuliskan ya menjadi cos, ya, menjadi cos. Paham sini menjadi cos. Ya. Jadi sin dari sin menjadi cos. Nah, habis itu kita pindahkan ini, kita copy paste ini ya, cos 15. Oke. Saya ulangi, untuk tanda positif pada kuadran tidak dipengaruhi oleh ini ya, tidak dipengaruhi oleh ini ya, tanda yang ada dalam kurung. Oke. Nah, sekarang kita mengacu tanda pada kuadran. 90 tambah 15 adalah 105 derajat. Berarti terletak pada kuadran 2. Pada kuadran 2 hanya sindikat yang positif atau sinus. Ingat, tanda mengikuti trigonometri sebelum diubah ya, bukan hasil. Nah, sebelum diubah, nama trigonometri ini adalah sinus. Oke? Berarti di kuadran 2 yang positif adalah sindikat atau sinus, dan soalnya juga sinus, berarti nyambung atau sesuai. Berarti kita harus menuliskan di sini tetap positif. Jadi sin 90 tambah 15 sama saja positif cos 15 derajat. Paham sampai sini? Jadi jawabannya adalah sin 105 derajat. Jawabannya adalah sinus 75 derajat atau kosinus 15 derajat. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ini dia, langkah pertama ubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Langkah kedua, semua sindikat tangannya kosong. Tentukanlah cos 330 derajat.
Kita jawab. Nah, 330 derajat, seperti biasa, kita bisa konversi ke dalam kelipatan genap atau kelipatan ganjil. Sekarang kita bahas dulu ke dalam kelipatan genap. Cos 360 dikurang 30. Setuju? Oke, kita menggunakan 360 derajat ya untuk genapnya. Jangan 180. Kenapa? Terlalu jauh ke 330 derajat. Nah, 360 dikurang berapa? Atau 360 ditambah berapa supaya 330 derajat? Ya, betul. Kita kurang dengan 30 derajat. Jadi, 360 dikurang 30 tetap 330 derajat sesuai soalnya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam pengubahan ke dalam kelipatan genap, nama trigonometri tidak berubah alias tetap. Ya. Jadi cos 360 di sini kelipatan genap, ini kita copy paste saja ke sini. Jadinya tetap cos. Lalu yang ini kita copy paste di sini 30 derajat. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita berbicara tanda. Oke. 360 dikurang 30 derajat adalah kuadran 4. Kita cek yuk tanda pada kuadran 4. Pada kuadran 4 istilahnya kosong. Berarti karena kata kuncinya kosong itu berasal dari kata kos ya, kos. Berarti pada kuadran 4 hanya kos yang positif. Setuju? Nah, kita lihat sebelum diubah namanya juga kos. Oke? Berarti sesuai. Nah, karena sudah sesuai, kita tuliskan di sini positif. Ya. Jadi, cos 330 sama dengan positif cos 30 derajat. Nah, demikian juga dalam kelipatan ganjil. Ya, jika kita menggunakan kelipatan ganjil, ya kita bisa desain atau konversi menjadi 270 ditambah 60 ya. Tidak mungkin kita ke 90 karena terlalu jauh. Nah, di sini ya kepalanya ganjil ya 270. Ingat kalau ganjil nama berubah. Cos jadi apa? Betul, jadi sin. Yang ini kita copy paste sin 60. Nah, ingat di sini 270 ditambah 60 adalah kuadran 4. Nah, sekarang kita lihat tanda pada kuadran 4 hanya cos yang positif ya. Nah, pemberian tanda plus atau min ya dipengaruhi pada trigonometri sebelum diubah. Sebelum diubah dia adalah cos. Sedangkan ini pada kuadran 4 yang positif menurut tanda pada kuadran juga cos yang positif. Ya, berarti sesuai atau cocok. Jadi kita tinggal tuliskan di sini positif. Ya. Jadi hasilnya adalah positif sin 60 derajat. Jadi hasilnya cos 330 derajat adalah positif cos 30 derajat atau positif sin 60 derajat. Paham ya? Sangat-sangat mudah. Oke, bagaimana? Sangat mudah ya. Yuk kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. Kita lihat contoh soal yang ketiga.
Langkah pertama mengubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Langkah kedua semua sindikat tangannya kosong. Kita lihat, tangan 150 derajat. Ya. Kita coba jawab ini ya. Nah, seperti biasa kita bisa mengkonversinya ke dalam dua cara. Yang pertama pada kelipatan genap atau 180/360. Yang kedua ke dalam kelipatan ganjil 90 atau 270. Sekarang kita masuk dulu ke dalam kelipatan genap. Nah, di sini sudutnya adalah 180 derajat ya. 150 derajat. Maka untuk kelipatan genapnya yang kita pilih adalah 180 derajat ya, 180 karena paling dekat ke 150. Nah, supaya nilainya tetap 150 derajat berarti kita kurang 30 derajat. Oke. Nah, di sini adalah kelipatan genap. Berarti nama bersifat tetap. Jadi kita tinggal tuliskan saja di sini tan. Lalu yang ini kita copy paste. Tan 30 derajat. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat di sini 180 dikurang 30 adalah 150 derajat terletak pada kuadran 2. Nah, sekarang kita lihat tanda pada kuadrannya. Perhatikan sebelah kanan. Pada kuadran 2 hanya sindikat yang positif. Artinya hanya sin yang positif. Berarti tannya bersifat negatif. Ingat, pemberian tanda adalah pada trigonometri yang sebelum diubah ya. Nah, pada sebelum diubah, trigonometrinya adalah tan. Sedangkan menurut tanda positif pada kuadran semua sindikat tangannya kosong, pada kuadran 2 hanya sin yang positif. Berarti tan dan sin tidak cocok. Tan dan sin tidak cocok. Oke? Karena tidak cocok berarti tanda juga berlawanan. Oleh karena itu kita letakkan di sini negatif. Jadi tan 150 derajat sama dengan minus tan 30 derajat. Paham? Oke, nah sekarang kita ke konversi kelipatan ganjil ya. Pada kelipatan ganjil yang kita pilih adalah 90 derajat. Karena lebih dekat ke 150 ya, jangan ke 270 karena kejauhan. Berarti kita akan tuliskan tan 90 ditambah 60 ya, supaya tetap 150 berarti ditambah 60 ya. Nah, karena di sini kelipatan ganjil, ingat ada perubahan. Tan menjadi apa? Ya, tan jadi yang ini. Tan jadi kotangan. Oke. Lalu yang ini kita copy. 60 derajat. Nah, sekarang kita berbicara tanda. Yang ini adalah 150 derajat. Artinya kuadran 2. Kuadran 2 menurut semua sindikat tangannya kosong, hanya sin yang positif. Oke, berarti tan negatif. Nah, nama trigonometri sebelum diubah adalah tan. Karena tan dan sin pada kuadran 2 tidak nyambung atau tidak cocok, berarti kita harus menuliskan negatif. Oke, jadi tan 150 sama juga dengan negatif kotangan 60 derajat. Jadi kita tuliskan tan 150 adalah nama lainnya min tan 30 derajat atau min kotangan 60 derajat. Paham sampai sini? Oke, mantap. Sekarang kita lihat soal yang keempat. Masih contoh soal yang keempat.
Langkah pertama, ubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Yang kedua, tanda positif pada kuadran, semua sindikat tangannya kosong. Soalnya adalah sebagai berikut. Sin 45 derajat dikali sin 15 derajat per cos 135 derajat cos 105 derajat berapa? Oke, pastikan semua masih mengingat sudut-sudut istimewa pada sin cos tan ya. 0, 30, 45, 60, 90 termasuk 37 dan 53 derajat. Masih ingat? Kalau lupa silakan lihat video saya yang sebelumnya lagi untuk mengingat nilai-nilai sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Yuk kita proses. Nah, perhatikan di soal ini ya, yang kita ubah adalah sudut-sudut yang tumpul. Yang sudut-sudut lancip dibiarkan saja. Di sini yang tumpul adalah 135 derajat dan 105. Ya, tumpul itu maksudnya melewati 90 derajat ya, sedangkan lancip kurang dari 90 derajat. Jadi kalau kita mendapatkan soal seperti ini, yang kita konversi adalah sudut-sudut yang di kuadran 2 atau lebih dari 90 derajat ya. Nah, kita kembali cara mengkonversinya. Oke, kita akan jawab. Yang pertama kita ubah cos 135 derajat. Ya, kita bisa ubah menjadi cos 180 min 45. Ya, saya menggunakan kelipatan genap. Atau kita bisa mengubah ke cos 135 jika menggunakan kelipatan ganjil. Sekarang kita proses ya. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama untuk konversi kelipatan genap atau 180. Oke. Ingat, kalau dia 180, nama tidak berubah. Jadi kalau aslinya cos di sini, hasil konversinya juga cos. Lalu kita ambil ini, tinggal tuliskan 45 derajat. Nah, sekarang kita bicara tanda. 135 derajat adalah kuadran 2. Kalau kita lihat pada tanda pada kuadran di sini, perhatikan ini, kuadran 2 yang positif hanya sindikat, berarti hanya sin positif. Artinya cos negatif. Oke, ingat ya, pemberian tanda dipengaruhi oleh trigonometri sebelum diubah atau sebelum dikonversikan. Sebelum diubah namanya adalah kosinus. Ya. Nah, lalu kita cocokkan ke kuadran 2. Ya. Pada kuadran 2 yang positif hanya sin, sedangkan cos negatif. Berarti jelas ya, cosnya negatif. Kita tuliskan di sini min cos 45 derajat. Jelas di sini ya. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kalau kita menggunakan ganjil ya. Ganjil ya, di sini perhatikan ini tandanya 90. Ingat kalau ganjil gimana? Tanda berubah ya. Nama berubah. Cos jadi sinus. Lalu 45 derajat kita copy paste saja. Nah, sekarang kita bicara tanda. 135 derajat adalah kuadran 2. Di kuadran 2 tadi yang positif hanya sindikat, hanya sin yang positif. Berarti cosnya negatif. Ingat pemberian tanda pada trigonometri sebelum diubah. Sebelum diubah adalah cos. Pada kuadran 2 hanya sin positif. Berarti cosnya negatif. Jadi jelas di sini kita tuliskan negatif. Ya, jadi hasilnya min sin 45. Jelas sampai sini? Oke, nah kita lanjutkan. Sekarang sudut tumpul yang wajib diubah adalah 105. Oke, 105.
105 kita bisa ubah ke dalam ganjil dan genap. Yang pertama saya pilih ganjil dulu, 90 derajat. Karena di sini cos, ya, di sini cos, nama berubah jadi sin. Sin, ya. Lalu 15, copy paste, 15. Nah, sekarang kita lacak kuadran. 105 adalah kuadran 2. Tadi sudah disebutkan yang positif hanya sin, sindikat. Berarti cos negatif. Tidak tanda, beri tanda di sini, negatif. Nah, sekarang kita ke yang genap. 180 derajat. Kalau 180, nama tidak berubah, alias tetap. Jadi kita tinggal copy paste cos. Lalu ini kita ambil 75 derajat. Oke. Habis itu kita cek kuadran. 105 adalah kuadran 2. Yang positif di kuadran 2 adalah sin, sindikat. Berarti cos negatif. Kita sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan tuliskan, kita akan jawab soal ini. Sin 45, perhatikan, sin 45, kita tulis sin 45 derajat. Sin 15, kita tulis sin 15 derajat. Oke, karena sudah lancip. Lalu kita bagi ya dengan di sini apa? Cos 135 yang mana ya? Cos 135. Cos 135 bisa min cos 45 atau min sin 45. Nah, sebaiknya kita mengambil jawaban yang menyesuaikan pada sin 45 dan sin 15. Ya, agar mudah. Oke, berarti kita ambil min sin 45. Min sin 45 derajat. Nah, sekarang cos 105. Cos 105 kita lihat di bawah di sini, cos 105 ada min sin 15, ada min cos 75. Ya. Nah, kita akan mengambil jawaban yang menyesuaikan sudut lancip. Sudah terdapat pada soal adalah sin 15. Oke. Nah, berarti yang kita ambil adalah min sin 15. Jangan min cos 75 ya. Biar bisa kita selesaikan dengan sederhana. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kita sudah dapatkan di sini. Nah, perhatikan di sini ada trigonometri yang sama. Kalau sama berarti kita coret saja. Coret. Ini juga kita coret. Oke. Berarti kita akan dapatkan hasilnya adalah 1. Ya, jadi jawabannya adalah 1. Jelas sampai sini ya, sangat mudah. Langkah pertama, ubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Langkah kedua, semua sindikat tangannya kosong. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima. Langkah pertama, ubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Langkah kedua, semua sindikat tangannya kosong. Soalnya seperti berikut. Lihat. Sin 90 derajat tambah A ditambah cos 180 derajat tambah A ditambah tangan 90 derajat ditambah A. Oke, kita akan jawab. Ini sangat mudah ya. Ini sudah diberikan konversinya. Yuk. Yang pertama, sin 90 derajat ditambah A. Sin 90 derajat ditambah A. Perhatikan, dia menggunakan kelipatan ganjil. Berarti sin akan berubah. Jadi apa? Ya, dia akan berubah jadi cos. Lalu yang ini kita copy paste. Cos A. Lakukan sini. Oke.
Lanjut, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cek kuadran. 90 derajat ditambah A termasuk kuadran 2. Loh, kok bisa kuadran 2? Caranya sangat mudah. Anggap saja A-nya 1 derajat. Anggap A-nya 1 derajat. Ya. Berarti 90 ditambah 1 berarti 91 derajat. Betul? Bukankah 91 derajat lebih dari 90? Artinya di kuadran 2 dong. Betul? Iya. Jadi jelas 90 derajat ditambah A adalah kuadran 2. Siapa yang positif di kuadran 2? Sindikat. Sin positif. Oke. Nah, lalu kita lihat trigonometris belum diubah apa? Sinus. Oh, berarti cocok. Kuadran 2 positif itu sin yang positif. Soalnya juga sin. Berarti cocok. Soalnya sin, sedangkan pada sindikat yang positif kuadran 2 juga sin. Berarti cocok. Berarti kita tulis di sini positif. Ya. Sekarang kita lihat item yang kedua. Cos 180 derajat ditambah A. Oke. Nah, di sini menggunakan konversi bilangan genap. Konversi genap. Jangan lupa kalau genap cos tetap menjadi cos. Tidak ada perubahan. Berarti kita tuliskan di sini. Cos. Hanya copy paste. Oke. Nah, kemudian yang ini kita copy paste lagi. Kita taruh di sini. Cos A. Oke. Sudah sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita lacak kuadran. Kuadran berapakah ini? Yuk. Caranya begini. Anggap aja A-nya berapa tadi? 1 derajat. Berarti 180 tambah 1 berarti 181 derajat. Artinya kuadran 3, maaf ya. Kuadran 3. Kuadran 3 kan lebih dari 180 derajat, betul? Sudah sampai sini ya? Oke. Nah, karena dia ada di kuadran 3, kita lacak siapa di kuadran 3? Kuadran 3 adalah tangannya. Ya, perhatikan di sini tangannya. Kuadran 3 itu yang positif tangannya. Betul ya? Berarti hanya tan yang positif. Ya, tannya positif. Yang lainnya negatif. Bagaimana dengan cos? Ya, cos otomatis negatif. Gampang ya? Nah, karena kuadran 3 yang positif hanya tan, lalu kalau kita lacak soalnya adalah cos. Berarti tidak nyambung, tidak cocok. Berarti tanda yang kita taruh adalah negatif. Paham? Yuk, itemnya yang ketiga. Tan 90 derajat ditambah A. Oke, ini konversinya konversi ganjil. Perhatikan. Berarti ada perubahan. Tan jadi apa? Iya, kotangen. Lalu ini kita copy paste, kotangen A. Mantap ya. Dapat sini ya. Nah, setelah itu apa? Ya, lacak kuadran. Bagaimana ini di kuadran berapa? Sangat mudah ya, ini sangat mudah. Ya. Anggap saja A-nya adalah 1 derajat. Berarti ini 90 tambah 1, berarti 91 derajat. Berarti ini kuadran 2. Ya, kuadran 2. Jelas ya? Kuadran 2. Di kuadran 2 siapa yang positif? Hanya sin, sindikat ya. Semua sindikat tangannya kosong. Berarti hanya sin yang positif. Berarti tan gimana? Tan berarti negatif. Jadi kita taruh di sini minus. Jadi tan 90 derajat ditambah A adalah min kotangen A. Nah, sekarang kita tuliskan ya. Jadi jawabannya adalah positif cos A lalu negatif cos A
lalu min kotangan A. Jelas ya? Jadi, kita bisa sederhanakan coret, coret. Jadi jawabannya adalah min kotangan A. Itu dia jawabnya ya. Jadi jawabannya adalah min kotangan A. Jelas? Sampai sini? Kita tulis kembali ya. Di sini jawabannya adalah min kotangan A. Jelas sampai sini? Jadi sin 90 derajat tambah A ditambah cos 180 derajat tambah A ditambah tangan 90 derajat ditambah A sama dengan min kotangan A. Oke, students, ya, itu dia sudut-sudut berelasi pada trigonometri. Oke, sekali lagi saya review ya. Langkah pertama, ubah ke dalam kelipatan genap atau ganjil. Langkah kedua, cek tanda mengikuti semua sindikat tangannya kosong. Oke, students, ya. Untuk memastikan kalian memahami betul materi ini, saya akan memberikan 2 latihan pada akhir video ini. Good luck!